Cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Jurassic World Terrible yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini berkisah tentang keadaan bumi setelah para dinosaurus kabur dari kandang dan berkeliaran di alam bebas. Film ini dibintangi oleh Jonathan Peri, Mahershala Ali, dan Scarlett Johansson. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Jurassic World Terrible. Semoga. Pada tahun 2008, di Pulau Lesser Hubert yang ada di tengah Samudra Atlantik, sebuah laboratorium rahasia milik perusahaan Indian melakukan eksperimen genetika ilegal terhadap para dinosaurus. Di tempat ini, mereka menciptakan beberapa dinosaurus jenis baru. Pada suatu hari, seorang karyawan yang kelaparan membuang plastik makanan sembarangan saat sedang bekerja. Dia tidak sadar kalau sampah plastik itu tersapu angin hingga merusak sistem pintu pengaman. Seketika alarm pun berbunyi karena ada pintu yang error. Semua orang pun panik berlarian. Karyawan yang buang sampah sembarangan tadi terjebak di dalam ruangan. Dia langsung dicaplok dinosaurus mutan yang bernama Distortus Rex atau T-Rex. Singkat cerita, 25 tahun kemudian, kini para dinosaurus bebas berkeliaran di muka bumi karena di film sebelumnya, beberapa orang membebaskan dinosaurus-dinosaurus itu dari Taman Jurassic World. Ilmuwan mendeteksi para dinosaurus itu lebih betah tinggal di tempat beriklim tropis. Di New York, seorang petinggi perusahaan farmasi yang bernama Martin merekrut seorang agen militer rahasia yang bernama Zora untuk mengumpulkan sampel guna menciptakan obat penyakit jantung yang bisa menolong umat manusia. Setelah Martin menjelaskan kalau sampel yang akan mereka ambil adalah sampel yang berasal dari dinosaurus hidup dengan ukuran paling besar, Zora langsung menolaknya karena menurutnya misi ini terlalu berbahaya. Martin pun kembali mengejar Zora. Martin menjelaskan, jika mereka berhasil menyelesaikan misi ini, Martin bisa menciptakan obat penyakit jantung yang bisa menyelamatkan 20% populasi manusia yang sakit jantung. Selain itu, Martin menawarkan bayaran yang sangat tinggi untuk Zora, sehingga Zora bisa pensiun setelah misi ini selesai nanti. Zora pun bertanya, memangnya berapa besar bayaran yang akan dia terima? Martin berkata kalau dia akan membayar Zora $10 juta jika Zora mau menerima tawaran pekerjaan ini. Setelah mendengar bayaran yang sangat besar, Zora pun langsung tertarik. Zora lalu bertanya apa saja kendala yang akan mereka hadapi dalam misi ini. Martin menjelaskan, selain para dinosaurus, mereka akan melakukan misi rahasia yang bisa disebut ilegal. Mereka akan masuk ke dalam zona yang dilarang oleh PBB. Itu artinya, jika mereka tertangkap, mereka semua akan dipenjara. Namun karena bayaran yang sangat tinggi, Zora tidak memperdulikan resiko itu. Zora pun bersedia menerima tawaran pekerjaan ini. Martin kemudian mengajak Zora menuju museum dinosaurus yang hampir tutup untuk menemui seorang ilmuwan ahli dinosaurus yang bernama Henry. Martin sudah bekerja sama dengan Henry selama 6 bulan terakhir untuk mengembangkan obat yang ampuh guna menyembuhkan penyakit jantung dengan menggunakan spesimen dinosaurus. Henry menjelaskan kalau mereka membutuhkan sampel darah dari 3 dinosaurus terbesar yang saat ini berkeliaran di luar sana. Karena semakin besar dinosaurus itu akan memiliki jantung yang sangat kuat dan berumur panjang. Mereka akan mengambil sampel dari 3 dinosaurus yang masih hidup. Dinosaurus itu adalah Mosasaurus, Titanosaurus, dan Quetzalcoatlus. Martin menjelaskan, 3 dinosaurus itu kini ada di sebuah pulau peninggalan perusahaan Indian yang kini sudah bangkrut. Martin mengajak Zora dan Henry berangkat hari ini juga karena dia tidak ingin ketinggalan dari perusahaan pesaingnya. Awalnya Henry menolak untuk ikut. Henry mengira kalau dia hanya bertugas sebagai penasehat saja. Martin pun bertanya, memangnya Henry tidak ingin melihat dinosaurus berkeliaran bebas di alam liar? Setelah merenung sejenak, Henry pun akhirnya memutuskan untuk ikut. Singkat cerita, mereka bertiga terbang menuju Suriname untuk menemui rekan Zora, kapten pemilik kapal yang bernama Dantian. Martin bertanya, apakah Dantian sudah menyiapkan kapal? Namun Dantian malah meminta maaf karena dia memutuskan untuk mundur dari misi ini. Karena selain ilegal, misi yang akan mereka lakukan terlalu berbahaya. Martin pun kesal karena dia sudah jauh-jauh terbang datang ke sini. Namun Dantian malah membatalkan misi begitu saja. Zora kemudian menyuruh Martin mencoba bernegosiasi ulang mengenai bayaran mereka. Siapa tahu Dantian akan berubah pikiran. Meskipun sadar kalau dia sedang diperas, Martin yang tidak punya pilihan lain lagi, akhirnya bersedia menaikkan 2 kali lipat bayaran Zora dan timnya menjadi $20 juta. Mendengar hal ini, Dantian pun langsung setuju.
Akan saudara yang bernama Bobby kemudian datang bergabung. Bobby bertugas untuk menjamin keamanan mereka. Mereka semua pun langsung berangkat hari itu juga. Mereka dibantu anak buah kapal yang bernama Nina dan Leclerc. Di dalam kapal, Martin menjelaskan kalau dulu perusahaan Indian sudah memasang pelacak di dalam tubuh Mosasaurus. Jadi mereka akan dengan mudah bisa melacak pergerakan Mosasaurus itu. Martin memberitahu kalau Mosasaurus itu selalu berada di dekat pulau Lesser Hooper yang dahulu digunakan perusahaan Indian untuk melakukan penelitian terhadap dinosaurus. Namun sekarang sudah menjadi pulau yang dilarang untuk dimasuki. Kabar baiknya, semua dinosaurus yang mereka incar ada di dalam pulau itu, jadi mereka tidak usah jauh-jauh pergi ke tempat yang lain lagi. Henry lalu melihat Bobby yang sedang menyiapkan senjata. Henry berkata, bukannya mereka datang ke sini hanya untuk mengambil sampel darah, bukan untuk membantai dinosaurus. Bobby pun menyuruh Henry tidak usah khawatir. Mereka akan berusaha sebisa mungkin tidak akan menyakiti pada dinosaurus, kecuali jika nyawa mereka sedang terancam. Henry kemudian menjelaskan peluru suntikan yang bisa menyedot darah dinosaurus. Peluru itu harus ditembakkan dalam jarak maksimal 10 meter. Nantinya, setelah selesai menyedot sampel darah, peluru itu akan terbang meninggalkan tubuh dinosaurus secara otomatis. Di tempat lain, satu keluarga yang terdiri dari Ruben, dua anaknya yang bernama Bella dan Teresa, beserta pacar Teresa yang bernama Xavier, sedang berlayar melintasi Samudra Atlantik dalam rangka liburan musim panas. Ruben menyuruh Xavier gantian mengemudikan kapal, namun Xavier yang pemalas menolaknya. Dia beralasan kalau dia masih mengantuk. Xavier pun kembali masuk ke dalam kapal untuk tidur. Ruben tak habis pikir, kenapa putrinya Teresa mau berpacaran dengan pemuda pemalas seperti Xavier. Teresa lalu melihat sesuatu dari kejauhan. Itu adalah dinosaurus berukuran besar yang bergerak mendekati mereka. Tiba-tiba sesuatu menyingkut perahu mereka, membuat perahu itu terbalik. Ruben pun menyuruh putrinya naik ke atas perahu yang terbalik, sementara dia akan berusaha menolong Xavier yang masih ada di dalam perahu. Ruben lalu menyuruh Xavier mengambil radio komunikasi yang ada di dalam tas. Ruben lalu membantu Xavier membukakan pintu. Dengan susah payah, Ruben dan Xavier akhirnya berhasil selamat. Keesokan harinya, Daniel mendengar suara meminta pertolongan di radio. Daniel pun melaporkan hal ini kepada yang lainnya. Daniel memberitahu kalau orang yang meminta pertolongan jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Namun jika mereka ingin menolong orang-orang itu, mereka harus putar balik menjauhi target mereka. Martin pun menolak untuk menolong orang-orang itu. Menurutnya, orang-orang itu memiliki radio komunikasi. Pasti akan ada kapal lain yang menolong mereka. Lagi pula, saat ini kapal ini sudah mendekati target pertama. Namun Duncan selaku kapten kapal akhirnya membuat keputusan. Dia tetap akan menolong orang-orang itu terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka akan melanjutkan misi. Singkat cerita, Duncan akhirnya menyelamatkan Ruben dan keluarganya. Di dalam kapal, Ruben menjelaskan kalau dia dan keluarganya diserang oleh dinosaurus yang sangat besar. Ruben pun bingung, bukannya takut, Sora dan yang lain malah terlihat kegirangan. Ruben pun akhirnya sadar kalau orang-orang yang menyelamatkan dirinya ini justru sedang memburu dinosaurus monster itu. Dari layar monitor, Sora melihat kalau Mosasaurus target mereka sedang bergerak mendekat. Beberapa saat kemudian, sesuatu mengguncang kapal. Semua orang pun mulai bersiap-siap. Martin meminta maaf kepada Ruben dan keluarganya karena mereka belum bisa membawa Ruben dan keluarganya pergi dari tempat ini. Nanti setelah melakukan misi pertama, mereka semua akan mampir di pulau yang ada di dekat sini. Ruben tidak perlu khawatir karena di pulau itu ada kompleks laboratorium yang aman. Setelah semua misi selesai, baru mereka akan membantu Ruben dan keluarganya kembali ke rumah. Di luar, semua orang bersemangat setelah melihat Mosasaurus muncul di permukaan. Henry membantu Sora mengikatkan tali. Di atas, Duncan menggerakkan kapal mendekati dinosaurus itu. Saat jarak semakin dekat, dinosaurus itu melompat membuat tembakan Sora meleset. Di saat Sora akan kembali menembak, Mosasaurus menyengkul kapal membuat Sora hampir terjatuh. Henry pun langsung membantunya naik kembali. Sora kemudian kembali melepaskan tembakan dan berhasil. Setelah mengambil sampel darah, peluru itu langsung terbang kembali. Henry pun langsung menangkapnya. Mereka semua senang karena berhasil mendapatkan sampel yang pertama dengan mulus. Henry lalu berkata kepada Sora, jika Martin berhasil mendapatkan semua sampel, Henry curiga kalau Martin akan membuat obat dengan harga yang sangat tinggi, di mana hanya orang-orang kaya yang bisa membelinya. Namun jika mereka menyebarkan formula ini secara gratis, semua orang di seluruh dunia bisa merasakan manfaatnya.
Suara pun menyuruh Henry untuk diam karena dia tidak ingin kehilangan upah jika mereka menyebarkan formula ini secara cuma-cuma. Teresa lalu melihat sekumpulan dinosaurus datang mendekat. Itu adalah sekawanan Spinosaurus. Henry pun terkejut karena ternyata kawanan Spinosaurus membantu Mosasaurus dalam berburu mangsa. Bobby kemudian maju menembaki kawanan Spinosaurus itu. Namun dari belakang, salah satu Spinosaurus mencaploknya. Bobby pun akhirnya tewas. Mosasaurus kemudian datang kembali menyerang mereka. Bella hampir terjatuh. Beruntung Ruben berhasil menyelamatkannya, meskipun hal itu membuat kakinya terkilir karena tidak ada jalan lain lagi. Dan Jen tancap gas menjalankan kapal dengan kecepatan tinggi menembus bebatuan di dekat pulau. Suara dan Henry pun menyiapkan perampok untuk berjaga-jaga. Ruben lalu menyuruh Teresa masuk ke dalam kapal untuk menggunakan radio meminta pertolongan. Di saat Teresa menggunakan radio, Martin datang. Dia melarang Teresa meminta pertolongan. Martin pun berusaha merebut radio dari tangan Teresa. Hal itu membuat Teresa terlempar dan hampir terjatuh. Teresa memohon kepada Martin untuk menolongnya, namun Martin hanya diam saja. Teresa pun akhirnya terjatuh ke dalam air. Melihat hal ini, Xavier langsung mengambil perampok dan melompat menyelamatkan Teresa. Ruben lalu mengajak Bella ikut melompat karena kapal akan karam. Mosasaurus yang ada di sana kemudian memepet kapal hingga menghantam batu karang. Hal ini membuat mesin kapal rusak. Dan Jen menyuruh Sora dan yang lain melompat. Perahu itu akhirnya menabrak bebatuan dan kemudian terdampar di pantai. Di sisi lain pulau, Ruben dan keluarganya berhasil selamat. Ruben mengajak keluarganya mencari laboratorium yang katanya ada di dalam pulau ini. Siapa tahu di laboratorium itu ada radio komunikasi untuk meminta pertolongan. Di pantai, Henry menyuruh yang lain terus bergerak karena Spinosaurus masih mengejar mereka. Di atas kapal, Jen dan Redgrave pun keluar. Mereka berdua baik-baik saja. Mereka semua kemudian melihat Nina dicaplok Spinosaurus dari belakang. Martin menyuruh yang lain tetap waspada karena dahulu pulau ini digunakan oleh perusahaan Indian untuk melakukan eksperimen menciptakan dinosaurus mutan. Sora pun kesal karena Martin tidak menjelaskan hal ini dari awal. Sora kemudian mengajak yang lain bergegas menyelesaikan misi. Sora memberitahu kalau dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Besok malam, helikopter penyelamat akan datang ke landasan helikopter yang ada di kompleks laboratorium. Namun helikopter itu hanya akan mampir selama 2 menit saja. Jika mereka terlambat, mereka semua akan terjebak di pulau ini selamanya. Sora berharap Ruben dan keluarganya berhasil selamat dan sampai di laboratorium tepat waktu, agar bisa ikut pergi bersama mereka. Saat sedang menyusuri rawa, Sora bertanya kepada Martin, kenapa tadi Teresa terlempar dari kapal? Martin pun berbohong. Dia berkata kalau Teresa tidak sengaja terpeleset. Sora yang curiga lalu berkata, jika Martin terbukti menjadi penyebab Teresa terjatuh, Sora tidak akan segan-segan meninggalkan Martin di pulau ini sendirian. Saat sedang mengambil minum, Martin melihat sebuah helikopter hancur dengan semua penumpangnya tewas. Martin pun sadar kalau helikopter tidak akan menyelamatkan mereka. Di tempat lain, Ruben melihat pipa-pipa geotermal. Itu artinya memang ada kompleks laboratorium di pulau ini. Bella kemudian ketakutan melihat dinosaurus kecil mendekatinya. Ruben pun menyuruh Bella tidak usah takut karena dinosaurus kecil itu pemakan tumbuhan. Malam harinya, saat sedang istirahat, Ruben berterima kasih kepada Xavier karena tadi siang menyelamatkan putrinya. Ruben meminta maaf karena sebelumnya dia menganggap Xavier sebagai anak yang pemalas. Ruben baru sadar kalau Xavier berani mengorbankan diri untuk putrinya. Xavier kemudian pamit untuk buang air. Saat sedang buang air, dari belakang muncul Velociraptor yang akan menerkamnya. Tiba-tiba datang dinosaurus mutan yang bernama Mutadon memakan Velociraptor itu. Di tempat lain, dinosaurus kecil yang tadi siang datang mendekati Bella yang masih terjaga. Bella pun memberikan permen miliknya kepada dinosaurus kecil itu. Ternyata dinosaurus kecil itu sangat menyukainya. Dinosaurus kecil itu pun ikut tidur di samping Bella. Keesokan harinya, Sora dan yang lain terpukau melihat 2 ekor Titanosaurus yang berukuran sangat besar di hadapan mereka. Henry yang penasaran lalu mencoba menyentuh kaki dinosaurus raksasa itu. Sora pun langsung menembakkan peluru penyedot. Setelah selesai menyedot darah Titanosaurus, peluru itu langsung melepaskan diri. Dan Jen pun langsung menangkapnya. Setelah berhasil mendapatkan sumber darah Titanosaurus, mereka bergegas naik ke atas bukit menuju sarang Quetzalcoatlus. Di tempat lain, Bella meminta izin kepada ayahnya untuk memelihara dinosaurus kecil yang mengikutinya. Bella memberi nama dinosaurus kecil itu dengan nama Dolores.
Mereka lalu melihat perahu di seberang sungai. Berdasarkan pipa di hotel yang mereka lihat, Ruben yakin kalau laboratorium yang mereka tuju ada di dekat sungai. Teresa pun langsung menyeberangi sungai untuk mengambil perahu itu. Namun ternyata ada T-Rex yang sedang tidur di dekat sana. Teresa lalu melihat kalau perahu yang ada di sana sudah rusak. Beruntung Teresa menemukan perahu karet yang belum ditiup. Dengan hati-hati, Teresa menarik kotak perahu karet itu menuju sungai. Saat mencoba mengembangkan perahu karet itu, tiba-tiba T-Rex bangun dari tidurnya. Di saat T-Rex sedang minum, Teresa mengajak yang lain bergegas naik. Mereka pun langsung kabur dari T-Rex yang mengejar mereka. T-Rex lalu menggulingkan perahu membuat semua orang terjatuh ke sungai. Mereka pun terjerat arus sungai yang sangat deras. Namun T-Rex masih berusaha mengejar. Beruntung ada celah batu yang sempit, membuat Ruben dan keluarganya akhirnya berhasil lolos dari kejaran T-Rex. Di atas tebing, Shora, Henry dan Leclerc menuruni bukit menuju sarang Quetzalcoatlus, sementara Duncan dan Martin berjaga di atas tebing. Mereka berencana mengambil sampel dari telur Quetzalcoatlus, karena akan terlalu sulit jika harus mengambil sampel darah Quetzalcoatlus yang bisa terbang. Di atas, Duncan menemukan sebuah terowongan menuju bawah yang tertutupi semak-semak. Sementara itu, Shonda dan Henry kemudian masuk ke dalam sarang Quetzalcoatlus yang ada di dalam kuil kuno. Henry langsung mengambil sampel cairan telur yang ada di sana. Di sini seorang yang penasaran lalu bertanya, memangnya jika mereka tidak menyerahkan sampel-sampel ini kepada Martin, mereka akan menyerahkannya kepada siapa? Henry berkata, kalau dia kenal badan amal kesehatan yang bisa mengembangkan obat penyakit jantung, agar obat itu bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia, tidak hanya orang kaya saja. Di luar, Leclerc melihat Quetzalcoatlus masuk ke dalam sarangnya. Shora dan Henry yang panik pun langsung meninggalkan sampel begitu saja. Dari belakang, Leclerc melemparkan palu, membuat dinosaurus itu mengejarnya. Leclerc yang panik meminta Duncan menariknya ke atas. Tali yang terikat pada tubuh Henry kemudian tertarik, membuatnya terjatuh. Beruntung Shora bisa menahannya. Di atas, di saat Duncan menarik Leclerc ke atas, ternyata Leclerc sudah dimakan dinosaurus. Duncan dan Martin yang ketakutan pun langsung masuk ke dalam lorong rahasia. Henry kemudian berhasil meraih sampelnya kembali, namun sampel itu malah terbang. Tali yang mengikatnya lalu putus, hasil Henry pun terjatuh. Beruntung dia jatuh ke dalam air. Shora dan yang lain kemudian turun menghampiri Henry. Mereka semua akhirnya berhasil mendapatkan sampel yang terakhir. Di tempat lain, setelah beberapa saat menelusuri sungai, Ruben dan keluarganya akhirnya berhasil sampai di laboratorium. Ruben mengajak keluarganya bergegas masuk untuk mencari radio komunikasi. Beberapa saat kemudian, Shora dan yang lain juga akhirnya sampai di laboratorium. Shora menemukan ada jejak kaki. Shora yakin kalau itu adalah jejak kaki Ruben dan keluarganya yang juga sudah sampai di sini. Shora pun langsung berteriak memanggil Ruben dan keluarganya itu. Shora, Duncan dan Henry akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Ruben dan keluarganya. Teresa yang marah lalu memberitahu kalau Martin membiarkannya terjatuh saat ada di dalam kapal. Shora yang emosi pun menyuruh Martin menjelaskan apa benar yang dikatakan Teresa ini. Bukannya menjawab, Martin malah mengeluarkan senjata. Martin menyuruh semua orang untuk tenang. Martin lalu mengambil koper yang berisi sampel dari tangan Shora dan kemudian mengikatkannya di tangannya sendiri. Martin menyuruh semua orang untuk tenang. Nanti mereka bisa melanjutkan perdebatan ini setelah helikopter datang menjemput. Karena hari sudah malam, lampu-lampu di laboratorium itu kemudian menyala secara otomatis. Tiba-tiba, dari atas, muncul beberapa ekor mutadon mengincar mereka. Semua orang pun berpencar kabur. Ruben dan keluarganya masuk ke dalam toko. Duncan dan Henry kabur masuk ke dalam laboratorium, sementara Shora dan Martin bersembunyi di bawah mobil. Mutadon kemudian menarik koper, membuatnya terlepas dari tangan Martin. Seekor mutadon lalu menjebol masuk ke dalam toko melalui atap. Ruben pun mengajak keluarganya masuk ke dalam saluran air untuk kabur. Di laboratorium, Duncan melihat peta saluran air yang mengarah ke dermaga. Dari layar CCTV, dia juga melihat ada satu kapal yang tergantung di dermaga. Mereka bisa menggunakannya untuk kabur dari pulau ini. Duncan kemudian mendengar suara helikopter mendekat. Duncan menyuruh Henry memberi tanda kepada helikopter, sementara dia sendiri akan mengabari yang lain. Di luar, Martin membawa koper dan menaiki mobil untuk kabur menuju dermaga. Shora lalu melihat salah satu mutadon masuk ke dalam saluran air mengincar Ruben dan keluarganya. Shora pun ikut masuk ke dalam saluran air untuk menolong mereka. Di atas, Henry menembakkan flare untuk menarik perhatian helikopter. Henry tidak sadar kalau ada T-Rex yang sangat besar datang dari belakang.
T-Rex itu langsung mencaplok helikopter dan kemudian melemparkan dinding hancur. Ganjen lalu melihat Ruben dan keluarganya di dalam saluran air. Ganjen mengajak Henry ikut masuk ke dalam saluran air. Ganjen memberitahu yang lain kalau saluran air itu mengarah langsung menuju dermaga. Di sana ada perahu yang masih berfungsi. Mereka bisa menggunakannya untuk pergi dari pulau ini. Sora kemudian muncul dan langsung menembaki mutadon yang mengejar mereka dari belakang. Mereka semua pun langsung bergegas pergi menuju dermaga. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai di pintu keluar. Namun pintu itu harus dibuka dari luar. Dari belakang, mutadon masih terus mengejar mereka. Bella kemudian menyelinap keluar sendirian menuju kotak kontrol untuk membuka pintu. Mereka semua kemudian melihat T-Rex yang sangat besar juga datang ke tempat ini. Bella lalu mengangkat tuas untuk membuka pintu. Pintu pun berhasil dibuka. Namun T-Rex menghadang mereka di depan pintu. Martin kemudian datang menggunakan mobil. T-Rex yang tertarik dengan cahaya mobil langsung menghentikan mobil itu. Ganjen pun mengajak yang lain bergegas pergi. Sora langsung menutup pintu kembali membuat mutadon terjebak di dalamnya. T-Rex lalu mencaplok Martin yang terjebak di mobil. Melihat koper sampel terlempar, Sora pun langsung mengambilnya. Mereka lalu berusaha melepaskan rantai yang mengikat kapal, namun mesinnya macet. T-Rex pun datang mengincar mereka. Ganjen lalu berinisiatif menyalakan flare untuk menarik perhatian T-Rex. Sora menyuruh Ganjen menghentikan hal itu, namun Ganjen malah menyuruh yang lain bergegas pergi selagi dia mengalihkan perhatian T-Rex. Ganjen lalu memancing T-Rex untuk mengikutinya masuk ke dalam hutan. Dengan susah payah, Sora akhirnya berhasil memotong tali yang mengikat kapal. Mereka semua pun langsung naik. T-Rex kemudian kembali mengincar mereka. Untung saja Ruben berhasil menyalakan mesin kapal tepat waktu. Mereka semua pun berhasil selamat. Sora lalu berusaha memanggil Ganjen, namun tidak ada jawaban. Mereka kemudian melihat flare dari dalam hutan. Ternyata Ganjen masih hidup. Mereka pun langsung berbelok untuk menjemput Ganjen. Di perjalanan pulang, Henry bertanya kepada Sora apa yang akan dia lakukan dengan koper sampel ini. Sora pun berkata kalau dia akan menyerahkan sampel ini untuk diberikan kepada lembaga amal untuk membuat obat penyakit jantung yang bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Dan berakhirlah alur cerita film Jurassic World Rebirth ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan mancing di tengah laut sembarangan, nanti dicaplok dinosaurus guys.